kerja daerah, kelompok kerja Bunda PAUD yang Para Bunda PAUD selaku penggerak mengevaluasi serta monitoring di lapangan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS agar terlaksana dengan baik selama 2 minggu pada sekolah dasar. Hal tersebut ditekankan Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tia saat membuka rapat kerja daerah kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD 2024 di Hotel Tripark Kecamatan Kertakanyar. Gita menjelaskan, MPLS dapat membantu anak-anak untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan, kawan sekolah, dan pendidik, namun harus dimonitoring pelaksanaannya sesuai arahan. Ditambahkan Gita, Bunda PAUD dapat berinteraksi dengan anak-anak dari PAUD ke TK dan dari TK ke SD. Setelah itu dengan guru SD sesuai dengan hak-hak anak, yaitu anak harus merasa diterima, pengajaran dan pengarahan perilaku, serta kebiasaan yang baik. Kerja Pokja Bunda PAUD ini adalah lanjutan daripada program kita sosialisasi tentang MPLS pada tempo hari di Dinas Pendidikan. Jadi setelah guru-gurunya kita berikan arahan, sekarang para Bunda PAUD-nya selaku penggerak dan evaluasi ya, para evaluator untuk mengevaluator dan melakukan monitoring di lapangan apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak masa MPLS yang kita minta dilaksanakan 2 minggu setiap satuan pendidikan sekolah dasar. Dari hasil MPLS tadi Bu, apakah ada kan belum ya, MPLS-nya kan akan kita laksanakan pada tanggal 8 Juli insya Allah ya. Nah mudah-mudahan dari kegiatan MPLS ini anak-anak benar-benar bisa terbantu untuk bisa segera beradaptasi baik dengan lingkungan, kawan sekolah maupun para pendidiknya. Itu yang saat ini sedang gencar kita laksanakan. Jadi memang ada beberapa sekolah yang mungkin kalau tidak kita laksanakan kegiatan ini, mereka bisa mengurangi waktu MPLS yang semestinya 2 minggu, mungkin seminggu saja ya. Nah ini yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan kawan-kawan dari media juga bisa menjadi pengawas untuk benar-benar setiap sekolah melaksanakan MPLS dengan durasi waktu yang telah dianjurkan oleh kementerian. Kalau untuk satuan pendidikan PAUD, jadi masing-masing wilayah itu punya tantangan ya. Cuman kalau bicara kurangnya minat, ini kembali lagi begitu banyak sekolah-sekolah dari Kemenak yang ada di Kabupaten Banjar, sehingga kita dari sekolah negeri dan sekolah yang dari Kemenak ini cukup bersaing untuk bisa meningkatkan minat dan kemauan orang menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan anak usia dini. Itu lebih ke PAUD sih, bukan ke SD. Jadi rata-rata ada yang TK langsung ke SD, tidak PAUD dulu. Kalau dibicarakan antisipasi sih, saya sudah banyak mengupas ya dari semua sektor, masing-masing dinas juga punya beban, tugas, dan tanggung jawabnya. Jadi ada yang mengurusi masalah imunisasinya, ada yang mengurusi masalah posyandu, kemudian ada juga yang mengurusi kebutuhan pangan lokal yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita yang sudah terdeteksi stunting. Saya lebih terfokus konsentrasinya kepada 2 hal. Yang satu penyembuhan dan yang satu lagi pencegahan. Jadi kadang di pencegahan untuk potong kompas yang tadi saya bilang di 2024 kita harus benar-benar merapatkan barisan sehingga melalui PAUD holistik integratif ini anak-anak benar-benar terpenuhi secara tumbuh kembang. Jadi pertumbuhannya itu nanti kita maksimalkan melalui para istri pembangkal, kemudian juga untuk perkembangannya melalui PAUD holistik integratif. Sementara itu, Kabid PAUD, PNF dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Arlija Mayasari menambahkan, rakerda tersebut adalah untuk persiapan pelaksanaan MPLS yang akan dilaksanakan 15 hingga 27 Juli memasuki tahun ajaran baru. Persiapan dan monitoring yang dilakukan tidak hanya pada satuan PAUD, tetapi juga pada satuan sekolah dasar. Arlija merinci untuk pelaksanaan MPLS telah dibentuk 10 tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, serta Pokja Bunda PAUD Kabupaten, tim penggerak PKK, pengawas dan penilik, Dinas Sosial P3AP2KB, serta GOW Kabupaten Banjar. Jadi kegiatan hari ini adalah rapat kerja daerah untuk kelompok kerja Bunda PAUD. Yang pertama agendanya yaitu untuk persiapan pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli memasuki tahun ajaran baru tahun 2024-2025. Itu bukan hanya dilaksanakan pada satuan PAUD saja, kami akan melakukan monitoring tapi juga pada satuan sekolah dasar. Kemudian hasil rakor hari ini nanti semua Bunda PAUD
baik itu Bunda PAUD Kecamatan, Desa, Kelurahan beserta pengawas, penilik, dan Dinas Pendidikan serta SKPD terkait akan melaksanakan MPLS secara serentak. Kemudian pada hari ini juga tadi ada persiapan untuk pembentukan Pokja Bunda PAUD di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan yang belum di SK-kan. MPLS itu kami membuat 10 tim, jadi ada 10 tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan sendiri, kemudian Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan, Desa, Kelurahan, kemudian juga kami kuatkan juga dengan turunnya Pokja Bunda PAUD Kabupaten, kemudian lagi ada dari tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, serta pengawas, penilik, dan dari Dinsos P3AP 2KB, serta dari GW. Kan dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli, selama 2 minggu. Untuk mencapai 3 target perubahan dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Go!